Oke. Bang Jack itu urut aja, kasihan yang nunggu paling atas, kelamaan itu. Masalahnya yang paling atas sekarang yang paling baru Kak. Beda lagi ininya. Ini kalau aku lihat di sini kok si siapa tuh Bileam itu yang paling lama nunggu coba. Bileam. Itu kalau dilihat dari menitnya dia paling lama nunggu tuh, paling lama ngantri. Loh. Oh, Bileam. Soalnya di host nggak kelihatan siapa yang paling lama. Tau-taunya yang baru naik udah di paling atas, yang baru kirim permintaan. Oke. Bileam Gilbert ya. Shalom malam bang. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya. Kristen apa Muslim Pak? Kristen kak, Kristen. Oke, silakan bro. Suaramu kayak Bro Adirion. Silakan. Mau nanya bang, kita kan orang Indonesia pasti identik dengan adat ya. Orang Kristen Indonesia juga tentunya punya suku dan adat juga kan bang? Iya. Pertanyaannya, saat orang Kristen menikah setelah pemberkatan di gereja, sebagian daripada orang Kristen melanjutkan dengan acara adatnya masing-masing, dan ada juga dengan ucapan syukur aja kan bang? Iya. Jadi menurut abang berkenan apa tidak di hadapan Tuhan setelah pemberkatan nikah dilanjutkan dengan acara adatnya masing-masing? Oh ya, oke. Karena ada yang lebih senior masalah pernikahan, saya persilahkan dulu ya. Kalau boleh tahu apa adat kita bang? Dari mana kita? Dari suku Batak bang. Oh, hala kita. Oke. Ya, kami kanan silakan. Justru begini saudaraku, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui budaya di daerah masing-masing. Ya, jadi adat Batak itu tidak bertentangan dengan kekristenan selama acara yang dilakukan itu tidak mendewakan, ya, atau tidak memberhalakan seperti ulos yang dianggap bisa memberkati. Nah, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau setelah acara pemberkatan di gereja kemudian dilanjutkan sama acara adat di gedung, ya, itu boleh saudaraku. Karena itu kan untuk melanjutkan resepsi pernikahan, ya, yang yang dilakukan secara meriah dan bersukacita. Jadi itu boleh-boleh saja dan tidak bertentangan. Tetapi harus diingat, sewaktu memberikan ulos ataupun menari itu, ya menarilah untuk Tuhan. Dan juga ulus itu jangan dianggap bisa memberkati, tapi itu sebagai tradisi kita, cenderamata atau budaya kita atau khas kita sebagai orang Batak gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan di acara adat pernikahan itu pun banyak lagu-lagu rohani yang dinyanyikan saudaraku. Mereka menari bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena acara itu pun berlangsung dengan baik, dengan lancar. Semua kan karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi itu tidak bertentangan. Ya. Oke. Bu Sophia mau kasih pendapat? Ya sudah cukup. Yang penting yang nggak boleh adalah ketika pesta pernikahan kamu ngutang, apalagi dibayarin nyicil dengan kredit. Repot itu. Itu tolong dihindari ya. Karena nggak boleh berhutang kata Tuhan ya. Betul. Jadi Bang Bileam, tadi kami karena sudah menjawab bahwa apakah Tuhan berkenan? Ya, Tuhan sangat berkenan. Dan Tuhan kan menempatkan kita di masing-masing budaya kita. Tuhan punya rencana, ya. Nah, jadi kita terlahir dari suku apa kan kita nggak bisa memilih. Tetapi Tuhan menghadirkan kita sebagai orang Batak, orang Jawa, dan suku-suku yang lain. Tentu, ya, Tuhan punya maksud. Dan Tuhan juga bersukacita di dalam sukacita kita. Setelah kita diberkati dan kita menjalankan adat istiadat kita sebagai suku kita, itu nggak jadi masalah. Tadi pertanyaannya apakah Tuhan berkenan? Tuhan sangat berkenan.
Nah, jadi teman-teman mungkin pernah tahu juga ya, dan ini yang paling populer bahkan, mujizat pertama Tuhan Yesus kan di Kana ya, dan itu kehabisan anggur. Anggur itu kan bagian daripada budaya, ya, budaya pernikahan orang Yahudi waktu itu. Ya, kalau mereka habis anggur, itu kan pasti malu itu. Ya, kalau kita orang-orang Indonesia paling tidak kalau pesta habis nasi, nah itu malu sekali tuh. Tamunya masih banyak tapi nasinya habis, wah repot itu. Ya, repot. Nah, kalau mereka kehabisan anggur, wah itu tentu itu kan budaya juga. Ya, dan Tuhan Yesus bahkan bekerja di tengah-tengah pesta pernikahan waktu itu. Ya, mungkin begitu ya, Bang William ya. Ya bang. Ini satu lagi Oke. bang. Tapi ada rencana mau menikah atau bagaimana ini? Oh enggak bang, masih muda bang. Wah. Masih punya tanya-tanya. Masih remaja. Oh, Iya, jadi gini, William. Satu lagi saran ya, karena kamu. Ibu Sofi. Oh, William. William. Kalau- Ah, William. Oh, William. Oh iya, Willy. Kayak B. Ya William, apalagi kamu belum menikah. Ingat saudaraku, carilah perempuan yang takut akan Tuhan, yang satu iman. Haleluya. Kamu jangan pacaran yang beda iman ya. Kecuali dia mau ikut sama Tuhan Yesus. Itu pun nggak boleh juga dipaksa. Jangan gara-gara menikah ikut Tuhan Yesus, tapi harus dengan melalui hidayah dari Tuhan Yesus ya. Jadi kamu harus menjadi pria yang gentle, yang punya prinsip, yang punya komitmen bahwa kamu harus setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayatmu ya. Sekalipun itu perempuan cantik kah apakah, kamu harus lebih mencintai Tuhan Yesus daripada perempuan ya. Makanya doakan mulai dari sekarang, kamu harus doakan supaya Tuhan Yesus mengirimkan kamu jodoh yang takut akan Tuhan, yang satu iman sama kamu. Jangan yang beda iman. Oke? Oke. Dan kalau ada pun kamu lakukan nanti upacara adat, ya boleh, silahkan. Yang penting tadi seperti kata Kak Sophie, jangan dipaksakan sampai ngutang ya. Lebih bagus uang itu digunakan untuk buka usaha daripada pakai adat tapi ngutang, habis itu nggak tahu lagi apa nanti yang mau dilakukan ya kan. Kamu mending kalau mau nikah pas corona tuh loh, ngirit ya kan, kasih nasi bungkus harus kon pulang. Biayanya ngirit kok banyak-banyak. Oke, gimana Bang William? William, silakan. Nah, soalnya kan gini, ada paman Suaranya saya. kecil, Bro. Gedein dikit. Oh, ada paman saya, dia nikah bukan karena yang seperti orang abang bilang tadi, belum nggak ada biaya. Emang dia yang nggak mau beradat nikah? gitu. Jadi saya bingung. Emang Nggak mau apa nih? nggak mau memakai acara adat gitu. Oh, iya. Jadi saya bingung, emang ada larangan dari gereja apa tidak gitu. Ya, jadi kan begini sebenarnya ya. Itu sering ditemukan sekali problem-problem begitu ya. Tapi begini, kita harus tahu dan kita harus menyadari ya, istiadat itu baik, bukannya buruk itu. Ya. Kalau hal yang dinilai buruk itu berkaitan dengan okultisme, ya, penyembahan kepada yang bukan Allah, penyembahan kepada nenek moyang, kan begitu. Itu yang buruk. Tapi budaya itu baik, ya. Jadi sebenarnya ada panjang ya kalau saya mau jelaskan tentang budaya di dalam Alkitab ya. Jadi apakah ada larangan? Tidak ada larangan dalam Alkitab, ya. Seperti itu. Yesus sendiri hadir di tengah-tengah budaya orang Yahudi dan Yesus mengikuti adat istiadat. Tidak pernah melawan itu. Nah, makanya ada 3 hal, Bro ya, diperhatikan bahwa Yesus di dalam budaya. Ya, Yesus di dalam budaya itu dalam pengertian Yesus mengikuti adat istiadat. Disunat pada hari ke-8, Yesus mengikuti itu. Ya, hari raya dan lain sebagainya. Yesus di dalam budaya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Yesus melawan budaya. Ini perlu dipahami. Yang dilawan itu adalah budaya-budaya atau adat istiadat yang tidak memanusiakan manusia yang lain. Ya, kalau karena hari Sabat ya, kan budaya orang Yahudi pada hari Sabat, waduh, ya, pokoknya orang mau tepar di jalan, mau kecelakaan di jalan, sudah bergetar-bergetar mohon bantuan, karena hari Sabat tidak boleh bantu. Ya, tidak boleh bantu. Kenapa? Ini hari Sabat, hariku untuk Tuhan. Tapi nyawa orang sedang terancam.
Ya, nah karena kebudayaan di situ, Yesus mengatakan anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Karena sejatinya hari Sabat itu adalah perkenanan kepada Allah, bukan hanya duduk di bait suci. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi, Yesus di dalam budaya. Yang kedua, Yesus melawan budaya. Yang ketiga, Yesus di atas budaya. Ya, jadi segala-galanya itu budaya boleh ada, tetapi tidak boleh kemudian melupakan boleh budaya menjadi di atas Allah, tidak bisa. Ya, nah sehingga tadi perlu diberitahu juga mungkin kepada abangnya bahwa budaya itu baik, tidak buruk. Tetapi memang kalau orang Batak, kalau budaya memang hepengnya terlalu banyak sekali akan keluar, ya. Belum nanti tante-tantenya, om-omnya, ya kita tahu lah budaya ya. Nah seperti itu akan ada banyak biaya yang keluar itu. Ya, nah tetapi kalau apakah dilaksanakan budaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apa yang kita pakai, apa yang tidak kita pakai, kan itu bisa dibicarakan, ya, bisa dibicarakan. Ya, kami lagi sampai saya juga dulu menikah itu ada yang kami ambil, ada yang tidak kami ambil, begitu. Jangan kita ambil yang merugikan kita ambil yang menguntungkan kita, ya, seperti itu. Nah karena itu perjuangan kita baru mulai itu. Ya, makanya banyak sekali pesta pernikahan berhasil, tapi pernikahannya nggak berhasil. Ya, pestanya berhasil, pernikahannya nggak berhasil karena fokusnya kepada hal-hal yang megah-megah, ya, fokusnya kepada pesta, musik apa segala macam. Ya, nah pesta pernikahan berhasil, pernikahannya belum tentu. Nah, kan kita yang mau itu adalah pernikahan yang berhasil, bukan pestanya, kan begitu. Sepulangnya tamu pergilah kita nombok. Seperti kata Bu Sophie tadi, atau kita udah mikirin udah yang lain-lain. Nah tentu tidak seperti itu. Ya, jadi budaya tadi itu baik bro ya, bukan hal-hal yang buruk. Jadi kita ada di dalam budaya, kita harus melawan budaya yang bertentangan dengan firman Allah. Wow, ini harus diberkati oleh nenek moyang kita, dipanggil roh, kemudian ada joget sembah-sembah gitu ya. Nah itu apa yang bertentangan dengan budaya harus kita lawan. Ya, lawan dalam pengertian bahwa kita tidak melakukan itu lagi karena kita ada di dalam Kristus. Ya, yang kedua yang ketiga, Tuhan itu di atas segalanya. Ya, tidak boleh budaya mendominasi itu, tidak boleh. Ya, nah kalau di kedua belah pihak sudah dibicarakan bahwa sepakat tidak pakai budaya, nggak masalah. Tetapi kalau ada yang mau pakai budaya, dilaksanakan pun tidak salah. Ya, mungkin gitu aja ya, Bang William ya, Bang William. Ya Bang, soal itu tadi udah clear Bang. Ya. Lanjut pertanyaan saya satu lagi ya Bang. Oke, boleh. Ya. Kan Tuhan kan turun ke bumi dalam rupa wujud manusia. Seperti Abang bilang tadi, manusia itu pasti punya jasad. Jadi pas Yesus mati disalib, terus bangkit pada hari yang ketiga, terus Yesus naik ke surga, jasadnya itu gimana Bang? Kenapa jasadnya? Dia di surga akan menjadi firman atau jasadnya gimana tuh pas naik ke surga? Gimana dengan cerita jasadnya itu gimana? Ya, jadi bro harus tahu ya, dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Di dalam tubuh kemuliaan itu masih ada yang melihat nggak tangannya berlubang paku? Masih lihat ya? Ada nggak yang lihat bahwa tangannya Yesus itu masih berlubang paku? Ada nggak yang lihat? Menurut Bu William bagaimana? Iya Bang, ada Bang. Ada ya? Nah, Ya. itu sebagai pembuktian untuk apa itu? Bahwa Yesus itu memang mati, tidak diserupakan. Gitu ya. Bahwa tubuh itulah yang sama, yang telah mati, dengan tubuh itulah dia juga bangkit. Ya, itu untuk membuktikan bahwa Yesus itulah yang mati, bukan diserupakan, bukan digantikan dengan orang yang nggak bersalah. Itu dulu yang pertama. Ya, bahwa darahnya sudah tercurah semuanya untuk pengampunan dosa. Karena tipologi penebusan dosa melalui korban anak domba, itu darahnya memang harus habis tercurah. Ya. Nah, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Nah, Kristus bangkit di dalam tubuh kemuliaan.
ya, dan mereka melihat kalau tubuh kemuliaan itu memang zonasinya bukan lagi bukan zona ranahnya manusia duniawi ya, itu sudah manusia rohani ya, tubuh kemuliaan. Makanya kalau kamu lihat ketika murid-murid berkumpul berdoa, tutup pintu semua jendela karena ketakutan ya, kan Thomas berkata, sebelum aku lihat ya dan aku menaruh jariku pada tangannya dan pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Pintu ditutup itu. Waduh. Pernah baca ya, Bro William ya? Ya pernah sering Nah. nonton juga bang. Ya, tiba-tiba Yesus muncul. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Thomas, silakan kamu pegang. Ya, silakan kamu pegang. Ya, Thomas tidak melakukan itu. Thomas tidak melakukan itu dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, engkau melihat makanya engkau percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi jangan kita rasa orang yang melihat Yesus secara fisik itu imannya lebih besar. No, kamu yang lebih besar karena imanmu karena tidak melihat. Ya, sementara orang yang tidak percaya dikasih lihat dulu baru percaya itu. Tetapi kita lebih besar bahkan daripada Thomas, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, apa yang mereka lihat? Karena Yesus datang sebagai manusia dan bangkit dalam tubuh kemuliaan, mereka semua melihat Yesus terangkat dalam tubuh kemuliaan, makanya dapat disaksikan. Ya, mereka lah saksi daripada kebangkitan Sang Firman Allah. Seperti itu. Ya, teman-teman lain ditambahkan silakan. Kak Mikana, Bu Sophie silakan. Udah cukup saya rasa. Kak Mikana? Oke. Oke. Udah cukup, Mas, Ya. sudah. Bang William? Oke ya. Ya bang.